Anda menjual keahlian, bukan barang. Cara menjualnya berbeda. Dalam 5 menit, saya jelaskan teknik Kotler dan Bloom untuk memasarkan jasa profesional supaya dipercaya dan laku. Buku Teknik dan Strategi Memasarkan Jasa Profesional menempatkan layanan sebagai produk tak terwujud yang butuh strategi unik. Dari membangun kredibilitas, menentukan harga berdasarkan nilai, hingga menciptakan relasi jangka panjang. Prinsipnya relevan untuk konsultan, akuntan, pengacara, arsitek, dan penyedia layanan lainnya. Pertama, jasa tak terwujud, tak dapat disimpan, dan kinerja tergantung orang. Jadi, promosi tidak cukup. Anda perlu testimoni, studi kasus, portofolio yang jelas, standarisasi proses, dan quality control. Juga penting supaya pengalaman klien konsisten. Yang kedua, posisi di pasar ditentukan oleh nilai yang dirasakan, bukan hanya harga. Kotler dan Bloom menyarankan fokus pada diferensiasi keahlian, spesifik, dan yang mencerminkan hasil. Misalnya, menjual pengurangan biaya 20% atau peningkatan kepatuhan lebih kuat daripada sekedar kami murah. Ketiga, layanan bergantung pada hubungan dan reputasi. Investasi pada komunikasi personal, follow up, dan mekanisme referral memperpanjang lifetime value klien. Reputation sama dengan aset pemasaran utama bagi jasa profesional. Strategi praktis. 1. Kemas studi kasus ringkas berdampak. 2. Tawarkan paket awal kecil trial untuk menurunkan hambatan pembelian. 3. Bangun konten marketing yang menjelaskan proses dan hasil. 4. Sistem rating atau testimoni terverifikasi. 5. Pricing berbasis outcome, bukan jam kerja. Checklist. Tentukan niche. Buat 3 studi kasus. Siapkan paket entry. Minta 5 testimoni. Ukur hasil klien. Dan sistem referral otomatis. Mulai dari langkah kecil. Studi kasus, lalu skalakan. Itu ringkasan teknik Kotler dan Bloom untuk memasarkan jasa profesional. Terima kasih. Dalam dunia usaha kecil, produk bagus saja tidak cukup. Komunikasi bisnis adalah kunci agar ide hijau dapat dipahami, diterima, dan dibeli. Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Jakarta mengulas bagaimana UMKM batik Durenan Indah membangun komunikasi bisnis untuk memasarkan batik ekoprint, batik ramah lingkungan yang lahir dari dedaunan sekitar. Batik ekoprint adalah inovasi batik tanpa bahan kimia. Motifnya berasal dari daun dan batang yang ditempel langsung ke kain. Produk ini bukan sekedar estetika, tetapi juga pesan lingkungan. Komunikasi bisnis menjadi jembatan agar pesan hijau ini tersampaikan ke pasar dengan cara yang menarik dan meyakinkan. Strategi komunikasi internal. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun komunikasi internal yang kuat. Pengurus kampung dan para pengrajin rutin melakukan pelatihan, diskusi, serta pendampingan. Tujuannya adalah menyamakan visi bahwa batik ekoprint bukan sekedar bisnis, melainkan gerakan sadar lingkungan. Komunikasi dua arah ini menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat identitas kolektif sebagai UMKM hijau. Disinilah fungsi komunikasi bisnis terlihat. Menciptakan koordinasi, memotivasi, dan memperjelas arah kerja. Selain internal, mereka juga menerapkan komunikasi eksternal yang terarah. Komunikasi Durenan, komunitas Durenan Indah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan akademisi untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kredibilitas. Di media sosial, mereka menampilkan nilai hijau produk melalui narasi visual, foto proses alami, warna-warni bumi, dan cerita tentang lingkungan. Bentuk komunikasi ini menciptakan brand image yang autentik, ramah lingkungan, tradisional, dan modern sekaligus. Namun, proses komunikasi tidak selalu mulus. Peneliti mencatat beberapa hambatan
Sebagian masyarakat belum memahami keunggulan batik alami. Sebagian pengrajin masih ragu apakah warna ekoprint disukai pasar. Di sisi lain, literasi digital yang rendah membuat pesan promosi belum maksimal. Ini menunjukkan pentingnya inovasi komunikasi, bukan hanya produk yang ramah lingkungan, tapi juga cara menyampaikannya. Bisnis bukan sekedar promosi, tetapi proses membangun makna dan kepercayaan. UMKM hijau seperti Batik Durian Indah bisa memperkuat posisi pasar dengan strategi komunikasi digital berbasis nilai, menampilkan proses alami, dampak sosial, dan cerita berkelanjutan. Ketika pesan bisnis selaras dengan nilai lingkungan, maka bisnis kecil pun bisa berdampak besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.